Pembangunan wilayah dari masa ke masa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Prataya dan selamat datang di podcast saya hari ini. Kali ini kita memiliki pembahasan yang cukup menarik, yaitu bagaimana sih proses pembangunan wilayah yang terjadi di Indonesia dari masa ke masa. Yuk dan kita cari tahu dan apa pengaruhnya terhadap negara dan juga penduduknya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, pertama kita harus tahu apa itu definisi dari pembangunan. Pembangunan adalah suatu upaya kegiatan komersial yang direncanakan secara sadar dan dilakukan oleh rakyat, negara, dan pemerintah terkait yang memiliki hal dalam mengambil keputusan pembangunan. Pembangunan sendiri dibagi menjadi dua jenis berdasarkan orientasinya, yaitu pembangunan yang berorientasi pada jumlah produksi dan penggunaan sumber daya alam, dan pembangunan yang berorientasi pada perubahan distribusi barang dan peningkatan hubungan sosial. Jadi tanpa diragukan lagi bahwasannya upaya pembangunan negara adalah hal yang sangat penting dan dapat berpengaruh pada kehidupan masyarakat itu sendiri. Pembangunan di Indonesia sendiri dibagi menjadi 3 periode, yaitu pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan pada era Reformasi. Orde Lama merupakan istilah yang muncul ketika Indonesia memasuki Orde Baru. Masa Orde Lama mengacu pada sistem perpolitikan Indonesia setelah kemerdekaan. Pembangunan di wilayah Indonesia sebenarnya telah dilakukan sebelum kemerdekaan itu sejak era kolonial. Pada era itu pembangunan difokuskan pada infrastruktur dan sarana prasarana kehidupan sebagai contohnya seperti pembuatan saluran irigasi, bendungan atau waduk, jembatan, serta jalur kereta api. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia atau Orde Baru terdiri 3 fase perekonomian, yaitu fase penataan ekonomi pasca kemerdekaan, fase memperkuat pilar ekonomi, dan fase krisis yang mengakibatkan inflasi. Pemerintah Orde Lama telah melaksanakan berbagai macam program dan kebijakan ekonomi seperti perdagangan internasional, pengembangan pengusaha dalam negeri, hingga kebijakan fiskal atau keuangan negara. Pada masa Orde Lama sekitar tahun 1959 dan sampai 1967. Pemerintahan Indonesia melalui MPR sementara menentukan diri sedikitnya 3 dasar perencanaan nasional, yaitu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara tentang Manifesto Politik Republik Indonesia, lalu tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional berencana, dan ketetapan tentang pedoman pelaksanaan garis besar haluan negara dan pembangunan. Di bidang infrastruktur, pemerintahan Orde Lama membangun sarana dan prasarana seperti membangun dan merenovasi jalan, jembatan, terminal, stasiun, dan bandara, serta membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan seperti sekolah dan puskesmas. Mereka juga mengembangkan sarana telekomunikasi sebagai contohnya radio dan juga pos. Adapun contoh hasil dari pembangunan Orde Lama yaitu Bendungan Jatiluhur dan Bandara Internasional Juanda. Sekarang kita masuk ke Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai sejak kepemimpinan Presiden Soeharto di tahun 1966. Pada tahun itu surat perintah 11 Maret diberikan kepada Presiden Soeharto sebagai Panglima Militer untuk mengamankan kondisi negara saat itu yang sedang mengalami krisis ekonomi dan politik. Pada masa Orde Baru, pemerintahan membatasi aktivitas politik masyarakat, seperti kebebasan menyampaikan pendapat atau mengadakan kegiatan politik yang dianggap sejalan dengan pemerintah. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kestabilan politik sehingga semua pemerintah dapat leluasa mengembangkan perekonomian serta pembangunan nasional. Adapun ciri-ciri dari pemerintahan Orde Baru yaitu pemerintahan sentralistik, pengaruh militer yang kuat, perbatasan politik, pembangunan besar-besaran yang dilakukan agar perekonomian Indonesia kembali normal, dan pengadaan penataan pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila atau P4. Pada masa Orde Baru, Indonesia mengalami kesulitan ekonomi yang diwarisi dari pemerintah sebelumnya. Hal tersebut berasal dari inflasi yang parah sehingga daya beli masyarakat makin melemah. Sementara barang-barang kebutuhan pokok semakin langka di pasaran. Pemerintah Indonesia pada masa itu melakukan berbagai strategi dan upaya untuk pemulihan ekonomi seperti menerapkan penyimbangan anggaran negara dengan meminta bantuan kepada lembaga keuangan internasional. Usaha tersebut berhasil menurunkan angka inflasi. Dan setelah berhasil menciptakan kestabilan di bidang ekonomi dan politik, pemerintah mulai merencanakan program pembangunan nasional sebagai pembangunan jangka panjang atau PJP yang berlangsung selama 25 tahun. Setiap PJP dibagi ke dalam 5 periode pembangunan yang disebut repelita. Repelita pertama memprioritaskan sektor pertanian dan industri yang berkaitan dengan pertanian. Repelita kedua masih memprioritaskan pertanian, mengupayakan peningkatan industri yang mengelola bahan mentah menjadi bahan baku. Repelita ketiga memprioritaskan pembangunan di bidang industri dan pertanian, mengelola bahan baku menjadi bahan jadi, dan mengusahakan swasembada pangan dan meningkatkan nilai ekspor. Repelita 4 memprioritaskan sektor pertanian dan industri mesin. Hal ini dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Repelita 5 memprioritaskan sektor pertanian dan swasembada pangan serta keberhasilan produksi lainnya.
Selama PJP tahap pertama, pemerintah Orde Baru juga memiliki beberapa program unggulan di antara transmigrasi, keluarga berencana, industri, pertanian, dan pendidikan dasar. Namun sayangnya pada tahun 1997, pembangunan ekonomi Indonesia mengalami krisis. Krisis tersebut tidak hanya terjadi di wilayah Indonesia, namun juga melanda ke wilayah Asia yang memicu berakhirnya program PJP tahap 2 sebelum terlaksana sesuai rencana. Sekarang kita masuk ke era reformasi yang dimulai pada saat Presiden Soeharto turun dari jabatannya pada Mei 1998. Pada era reformasi, pemerintah berlangsung secara demokratis dan masyarakat bebas meninggalkan partai dan mengikuti pemilu dengan lebih efektif. Ketika B.J. Habibie menggantikan Soeharto sebagai presiden, mengikuti beberapa perubahan sebagai berikut: kebebasan pers, pemerintahan pimpinan partai-partai politik dan syarikat buruh baru, pembebasan tahanan politik, pembatasan masa presiden menjadi 5 tahun, dan desentralisasi kekuasaan ke daerah. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, fokus pada penataan negara terutama ekonomi dan politik yang dilakukan adalah merekonstruksi perekonomian nasional dengan membentuk badan pemihatan perbankan nasional sehingga dapat menaikkan kembali nilai tukar rupiah yang sebelumnya dapat sangat rendah, serta melakukan pencabutan terhadap pembatasan pers, merestui jejak pendapat untuk wilayah Timur sehingga berhasil mengadakan pemilu pertama di era reformasi itu pada 7 Juni 1999. Presiden Habibie mengawati masa reformasi dengan memastikan stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan. Upaya untuk mengatasi krisis ekonomi yaitu mengandalkan jumlah uang yang beredar, menaikkan suku bunga sertifikat BI, dan menerapkan bank sentral independen. Lalu pada saat Gus Dur dilantik menjadi presiden, penataan ekonomi Indonesia dilakukan dengan menjaga kurs mata uang rupiah, mengendalikan inflasi, dan merombak kinerja pemerintahan di berbagai departemen untuk menguatkan perekonomian masyarakat. Gus Dur juga berfokus dalam membangun persatuan dan toleransi masyarakat Indonesia karena pada saat itu Indonesia mengalami perpecahan. Walaupun di masa pemerintahan Gus Dur, Indonesia kembali mengalami penurunan ekonomi dan juga tingkat inflasi semakin naik. Gus Dur juga memiliki beberapa pencapaian dalam upaya pembangunan melalui desentralisasi fiskal. Pemerintah bersama Bank Dunia berupaya menurunkan angka kemiskinan melalui program pengembangan kecamatan, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, saluran migrasi, sanitasi, serta memberi bantuan kredit usaha mikro. Lalu setelah Megawati naik menjadi presiden, Megawati melanjutkan upaya penataan di bidang politik dan ekonomi. Lalu saat SBY menjabat menjadi presiden, Indonesia mengalami pembangunan yang signifikan seperti revitalisasi industri, pertahanan dan industri strategis, keaktifan kerja sama ekonomi internasional, penurunan angka kemiskinan, pembentukan badan penyelenggara kewajiban sosial dan pembangunan infrastruktur daerah. Dan pada saat Joko Widodo menggantikan SBY sebagai presiden, transformasi politik semakin terjaga, pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia dengan mohon birokrasi atau perombakan tatanan pemerintahan. Joko Widodo juga memprioritaskan pembangunan yaitu pertahanan dan keamanan, penguatan kebinekaan, pendidikan, karakter kesejahteraan masyarakat, kemandirian ekonomi nasional, kemajuan infrastruktur industri, pembangunan daerah, pejuang demokrasi, serta penegak hukum. Pemerintah terus berupaya untuk menaikkan anggaran pembangunan untuk membiayai pembangunan jalan tol, rel kereta, bendungan, fasilitas publik, bandara, dan terminal jalan komunikasi serta prasarana lainnya. Pembangunan wilayah Indonesia telah melalui berbagai fase sejarah yang mencerminkan pergeseran dalam sistem pemerintahan ekonomi dan sosial dari masa prakolonial yang lebih mandiri dan berbasis agraris ke masa kolonial yang terbesar pada eksploitasi ekonomi hingga era Orde Baru yang fokus pada industrialisasi dan pembangunan besar-besaran, dan era reformasi yang memberi ruang lebih luas bagi desentralisasi dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan wilayah saat ini menghadapi tantangan besar seperti ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, dan urbanisasi, tetapi juga membuka peluang baru dengan adanya teknologi dan pemikiran berkelanjutan. Pemerataan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam yang bijak menjadi hal utama yang harus terus diperjuangkan demi mencapai pembangunan yang adil dan sejahtera bagi seluruh wilayah Indonesia. Bisa dilihat sampai saat ini Indonesia masih terus berupaya untuk menstabilkan ekonominya serta membangun dan memfasilitasi masyarakatnya. Walaupun Indonesia belum semaju negara di barat, Indonesia masih tetap berupaya untuk mewujudkan terjadinya hal tersebut. Jika pemerintah dapat menstabilkan dan memperjuangkan ekonomi serta masyarakat, ada harapan untuk negara kita ke depannya. Cukup sekian pembahasan podcast hari ini. Saya Prataya undur diri. Terima kasih bagi pendengar yang sudah mendengarkan topik hari ini. Semoga hari kalian menyenangkan.